Hai Peppers, jumpa lagi dengan Dikwan. Kali ini saya akan membahas sebuah mod yang mungil, simple, dan elegan. Apakah dia? Vaporesso Swag 2 Mod. Ini adalah varian penerus dari Vaporesso Swag generasi pertama, namun tetap mempertahankan single battery 18650 dan power output 5-80 watt. Perbedaan dengan generasi pertama adalah digunakannya Axon chip pada versi kedua ini. Ini memberikan power yang lebih konsisten, lebih akurat, dan lebih powerful. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bedah tampak dekat dari Vaporesso Swag 2 Mod ini. Oke, ini kemasan Vaporesso Swag 2 Mod. Nah, ini untuk colornya sendiri saya memilih lava ya. Ini sama persis dengan isinya. Kemudian di depannya ini adalah fitur-fitur yang ada pada mod ini menggunakan Axon chips. Kemudian ada Pulse Mode. Ini yang spesial dari Vaporesso. Kemudian untuk menunya sendiri user friendly dan ada rubber coating ya pada permukaannya. Apa saja isi di dalam box ini? Mari kita unboxing. Di dalamnya Anda mendapatkan modnya itu sendiri. Kemudian kabel USB. Anda juga dapat user manual, kartu garansi. Ini adalah instruksi cara mengecek keotentikan dari label Vaporesso-nya. Itu saja di dalam boxnya, tidak ada lagi. Oke, jadi ini tampak dekat dari Swag 2 Mod. Nah, ini modnya cukup mungil ya, ringkes. Untuk materialnya sendiri, ini keseluruhan terbuat dari plastik, kecuali tutup baterainya ini dari aluminium alloy. Ini ukuran RDA maupun RTA yang bisa ditampung di konektor vape pen ini maksimal dengan diameter 25 mm. Mod ini adalah mod single baterai 18650. Untuk bodinya sendiri terbilang cukup grippy karena ada tekstur garis-garis di sisi kanannya ini. Ada tulisan Swag Mode, ini adalah tombol navigasi up and down. Feel-nya itu terasa keset ya, karena ini juga dilapis karet. Kemudian ini ada tombol menu, ini tombol firing, dan ini USB port. Nah, ini yang menarik, yang ngejreng ini lava, ini semacam lahar. Jadi terlihat gahar gitu ya. Untuk konektornya menggunakan vape pen konektor. Ini sudah spring loaded tapi agak keras ya. Jadi ini kelihatannya tidak terlalu dalam. Di sini adalah lubang ventilasi udara. Nah, ini untuk dek baterainya sendiri. Di dalamnya ini kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, agar tidak penasaran dengan ukuran mod ini, kita bandingkan dengan Gen Mod. Nah, untuk gripnya sendiri ini berbeda pola saja ya, tapi tekstur karetnya ini masih dipertahankan, rubber coatingnya. Jadi sehingga di tangan itu gripnya itu cukup mantap. Ini sekilas perbandingannya. Ini adalah mod dual baterai, sedangkan ini single baterai. Nah, ini kalau dari bawah. Kalau untuk lebarnya sendiri tidak jauh berbeda ya. Ini penampakannya kalau saya sandingkan dengan atomizer, ini menggunakan gear RTA. Ini dengan reload S RDA. Tambah garang ini kelihatannya ini. Cocok banget nih. Nah, kalau ini disandingkan dengan Purity Plus yang barusan saya review. Kelihatannya cocok ini untuk mod MTL nih. Pas. Ukurannya juga mungil dengan Kaifun Light 2019. Kelihatannya chemistry-nya ini dapat nih dengan pasangannya ini. Oke, sekarang kita coba
install dengan baterai. Ini langsung menyala ya. Di atas ini adalah indikator baterai, kemudian ini indikator resistansi, dan ini valve counter. Ini adalah powernya. Jadi powernya itu sendiri dari 5 watt sampai dengan 80 watt. Sedangkan yang ini adalah untuk modenya. Ini defaultnya pulse mode ya. Untuk mematikan mode-nya ini sama, tekan 5 kali. Sedangkan untuk menyalakannya tekan 5 kali. Nah, untuk mengunci mode ini kita tekan 3 kali. Jadi kita tidak bisa merubah wattnya ya, atau masuk ke dalam menunya ya. Untuk membuka kuncinya tekan 3 kali lagi. Nah, ini kita bisa mengakses menunya ya. Untuk mengakses menunya kita tahan tombol menu. Yang pertama adalah pulse mode. Ini sensasi power ala Axon Chips. Kemudian ini power echo yang mengatur konsumsi daya pada saat baterai Anda sudah melemah. Kemudian ini ada smart temperature control, ini jarang dipakai. Kemudian ini DAY mode. Nah, di sini Anda bisa memilih untuk mengatur. Yang pertama ini mengatur wattnya. Ini ada variable wattage yang normal, soft, kemudian yang high ya. Ini kita atur yang normal saja. Kemudian variabel temperatur. Nah, di sini ada variabel voltage. Variabel voltage dari 0 sampai dengan 9 volt. CCW, custom curve wattage. Ini juga jarang kita pakai ya. Kemudian ada mode bypass. Ini dengan power langsung dari baterai. Ada super player. Ini untuk OHM yang kecil. Kemudian sistem setting. Di sini kita ada valve counter brightness ya. Brightness ini untuk mengatur brightnessnya. Kemudian ada flip screen, ini untuk membalikkan layarnya. Ada smart variable wattage, ini mengatur watt yang sesuai dengan resistansi coilnya. Kemudian ada auto echo. Kemudian ini untuk mengatur default menunya. Ini untuk versi software yang digunakan. Jadi itu saja menu yang terdapat pada Swag to Mode ini. Oke, di sini saya menggunakan Purity Plus MTL RTA. Kalau dari power, saya tidak menemukan kendala sama sekali ya menggunakan RTA MTL. Sekarang saya pasangkan dia dengan RTA Hakuvena. Kita coba powernya ya. Jadi begini, meskipun single battery, ini dengan watt yang sama, hampir sama powernya dengan kakaknya yang dual baterai. Kesimpulannya adalah, dengan single baterai, Anda lebih ergonomik dalam memegang mode ini. Yang kedua, dari mobilitasnya lebih simpel menggunakan single baterai. Karena desainnya lebih kecil, tidak berat, dan di genggaman cukup pas. Menurut saya, mode ini layak Anda beli yang membutuhkan mobilitas yang tinggi, ingin desain yang simple, ingin mudah dibawa kemana-mana, lebih handy di tangan, dan lebih portable. Oke, demikian review singkat Swag to Mode dari Dikwan Vape. Jangan lupa terus dukung channel ini, sehingga kami tetap bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Itu stop.